Bukan, jadi ketika saya masuk Islam, itu masih banyak sesuatu yang mungkin belum dijelaskan atau yang barangkali saya belum tahu di agama saya yang dahulu. Misalnya seperti tentang tata cara berdoa. Itu. Jadi kan selama ini Ustadz Zul memang meyakinkan, kemudian menjelaskan ayat-ayat Injil maupun gospel bagi beliau itu, tetapi tidak disebutkan tentang tata cara beribadah. Nah, saya ingin tahu sebenarnya tata cara beribadah saya dulu itu mengikuti siapa itu. Kalau di di Kristen dalam, itu ya tentunya ya. Ya, saya dulu Katolik. Oh, Katolik. Ya, lanjut. Kalau di Islam kan jelas bahwa tata cara beribadah itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau sholat, bagaimana beliau beribadah, itu jelas disampaikan baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Tapi dulu saya tidak. Jadi yang saya ingin tahu seperti apa itu atau mengikuti siapa. Saya sendiri paham itu. Oke. Udah ditangkap pertanyaannya ya. Bukan Al-Hadis, hadis Oh ya. gitu ya. Jadi mohon maaf. Jadi sebelum ke Banjoma, Yesus itu ngajar 3 tahun lebih gitu loh. Jadi syariatnya untuk Oke, baik. Jadi kalau saya kita bercerita mengenai perjanjian lama, terjemahan lama, maka jelas di situ ya, Kristus telah memerdekakan kita. Sebab itu hendaklah kamu berdiri tetap dan jangan kamu dikenakan lagi kuk penghambaan sekali lagi. Atau jangan lagi kamu mau diperhamba. Artinya di sini menekankan kebebasan dari hukum Taurat itu sendiri terhadap orang Kristen. Nah, contoh di ayat selanjutnya dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya yang ingin disampaikan oleh pengajar ajaran Kristen ini, yaitu Paulus, itu adalah pembebasan dari aturan-aturan Tuhan dan bahkan pembebasan diri terhadap penghambaan kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan prosesi-prosesi ibadah yang dilakukan oleh teman-teman Kristen? Contoh misalnya melakukan Natal, berdoa di dalam 3 nama esensi pribadi pencipta, ya. Atau adanya konsep iman atau kepercayaan Tuhan mati di atas kayu salib. Itu semua adalah berasal dari ajaran-ajaran yang sudah ada jauh sebelum Kristen itu sendiri diproklamirkan sebagai sebuah keyakinan atau kepercayaan. Jadi acara Natal itu sudah diajarkan, ajaran pengakuan bahwa adanya Tuhan yang datang dalam rupa manusia itu sudah diajarkan jauh sebelum ajaran Kristen itu sendiri ada. Nah, kenapa kemudian ibadah-ibadah yang dilahirkan atau yang dilakukan oleh gereja, rumusan-rumusan ibadah yang dilakukan oleh gereja itu sangat-sangat laku keras di Eropa. Itu disebabkan karena ajaran mereka memang sesuai dengan ajaran yang dikonsepkan kemudian oleh bapak-bapak gereja. Nah, makanya seperti misalnya 25 Desember ya, itu adalah hari kelahiran Dewa Mitras, Dewa Bakus, Adonis, dan juga Hercules, Osiris, dan seterusnya. Nah, perayaan-perayaan seperti ini sudah jauh sebelum Kristen itu ada, memang sudah dirayakan. Kepercayaan Tuhan pagan maksud saya, itu lahir misalnya dianut oleh Romawi kuno. Kemudian
India, kemudian Mesir, kemudian Roma, Yunani. Itu semua adalah konsep-konsep yang menjadi acuan yang masuk ke dalam tubuh pengajaran Kristen. Jadi kalau misalnya ada yang berkaitan dengan ibadah hari Minggu, nyanyi-nyanyi di gereja, terus kemudian mengakui adanya 3 konsep pribadi Sang Pencipta, itu semua asalnya dari konsep-konsep lama yang kemudian diperbarui oleh Paulus. Hanya saja supaya hal ini dianggap sebagai sebuah kebenaran, maka cerita-cerita yang ada di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Septuaginta, yang berkesesuaian dengan konsep yang sudah diimani oleh orang-orang sebelum datangnya ajaran Kristen itu diambil dari Perjanjian Lama. Seperti teriakan Elia, Elia lama sabachthani. Itu diambil dari Mazmur 22, dicocokkan bahwa itu adalah teriakan orang yang dianiaya, itu adalah Tuhan yang datang untuk menebus dosa manusia. Jadi konsep ibadah yang ada di dalam ajaran Kristen itu bukan berasal dari ajaran Yesus sendiri, tapi berasal dari ajaran yang jauh sudah ada sebelum Kristen itu ada. Sehingga Perjanjian Lama yang tidak diinginkan oleh penganut ajaran pagan kala itu, yang ada di dalam Perjanjian Lama itu dihapus. Contoh bersunat. Nah, orang-orang yang sudah ada pada zaman itu yang mengelilingi tanah Yudea, tempat kelahiran Yesus, itu adalah orang-orang yang menganut pagan yang tidak bersunat. Nah, supaya laku ajaran Paulus, maka sunat itu ditiadakan. Maka siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Maka laris ajaran ini kepada orang-orang Eropa. Nah, yang kedua, orang-orang yang menganut ajaran pagan itu adalah orang yang sangat gemar dan suka makan babi. Maka Imamat 11 ayat 7 itu dihapuskan. Maka dibolehkan makan babi. Tidak ada yang haram bagimu. Yang masuk ke dalam mulut, itu tidak ada yang haram. Yang keluarlah dari mulut itulah yang haram. Nah, konsep ini kemudian dijajakan keluar karena penganut-penganut ajaran pagan kala itu tidak memiliki kitab, tapi konsep ketuhanan, konsep penyembahan terhadap kepercayaan terhadap adanya Tuhan itu mereka sudah punya, cuman tidak punya kitab suci. Sehingga Paulus mengambil tindakan mengirim surat ke jemaat Antioquia, jemaat Roma, jemaat Ibrani dan seterusnya. Nah, itulah cikal bakalnya ajaran prosesi ibadah di dalam ajaran Kristen. Nah, untuk mengetahui apakah yang saya sampaikan ini adalah betul, sederhana. Kita ajukan sebuah pertanyaan, apakah ada hukum wajib di dalam peribadatan sahabat kita Kristen? Nah, kalau ada, apa dalilnya? Dan kewajiban yang dimaksud itu wajib seperti apa? Apakah ada dalilnya wajib ibadah hari Minggu, ibadah sekali seminggu, ibadah nyanyi-nyanyi di gereja, ibadah merayakan Natal dan seterusnya? Apakah ada hukum wajibnya? Kalau tidak ada, berarti betul. Kembali kepada Galatia 5 ayat 1, sahabat Kristen itu memang sudah dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan bahkan dibebaskan dari kuku hambaan. Saya kira gitu sementara. Silakan yang lain ada tambahan. Jadi ada beberapa peribadatan yang menurut saya itu memang diadakan kemudian dimunculkan dari kami sendiri kala itu, Bang. Misalnya ketika kita berada di Jawa ya misalnya, itu ada kayak gamelan masuk di dalam misa, kemudian ada acara yang lain misalnya begitu. Nah, saya sendiri pada saat itu memang agak bingung ya. Jadi mana yang sebenarnya baku atau pokok sebagai tata cara beribadah. Kemudian dulu memang tidak ada ketika kita seperti umat Islam ketika wudhu begitu ya. Itu dulu tidak ada begitu. Tapi ketika di sekitar tahun 90-an itu kemudian di luar gereja diberikan air, kemudian kita melaksanakan apa namanya itu ya,
Kalau orang Jawa bilangnya konjo itu, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, begitu. Nah, ini yang kemudian saya pertanyakan apakah ini memang ada di dalam aturan, tetapi aturan-aturan peribadatan gereja ini yang sampai saat ini belum bisa saya temukan begitu. Apakah memang ada aturannya, seperti apa, berpakaian apa, aturan aurat di dalam beribadah begitu. Ini yang belum saya pahami. Jadi saya belum bisa membedakan kewajiban beribadah atau tata cara beribadah agama Katolik dengan agama Muslim begitu. Jadi karena waktu itu bagi kami waktu itu Muslim itu sadis di dalam hukum. Seperti misalnya ketika Nabi Muhammad SAW mengancam atau menyampaikan kepada anak apabila mencuri pun akan dipotong tangannya. Ketika berzina akan dirajam dan sebagainya. Jadi hukumnya itu begitu menakutkan di dalam Al-Quran. Tetapi untuk beribadah begitu mudahnya begitu. Begitu mudahnya sehingga ini bagi kami terutama dulu ya, saya sebagai orang non-muslim itu mau masuk muslim itu takut gitu. Takut, kemudian juga ya mungkin karena iman saya banyak pertanyaan juga di dalam gereja sehingga jawaban-jawaban pemimpin saya yang tidak bisa memberikan jawaban yang masuk ke dalam akal saya. Jadi yang pernah disampaikan Bang Zul tentang beragama itu harus mempunyai keyakinan, kemudian akal pikiran, itu memang saya alami gitu. Ketika keyakinan saya luntur karena akal pikiran saya itu. Jadi itu Bang Zul, mohon maaf sebenarnya tidak debat sih. Saya hanya ingin menggali saja. Karena sepertinya Bang Zul cukup luas ilmunya sehingga saya harus meyakinkan juga kepada banyak keluarga saya yang saat ini masih belum paham tentang ajaran-ajaran yang seperti ini, Bang. Jadi semuanya bisa terbuka ketika saya akan mengetahui semuanya begitu. Karena tidak mungkin saya akan bertanya kepada pastor yang mungkin sekarang saya juga udah dibenci begitu. Begitu Bang Zul. Iya, baik. Jadi kita kembali ya kepada apa yang Abang sampaikan tadi, kaitannya terhadap syariat Islam yang menakutkan gitu ya. Nah, iya. Ya, hal ini memang sangat menarik gitu ya. Kenapa ketika penilaian itu muncul dari teman-teman Kristen terhadap syariat Islam, ya itu wajar. Kenapa? Karena dalam Kristen itu memang tidak ada syariat. Makanya saya mengatakan tidak ada hukum wajib di dalam ajaran Kristen itu. Mohon maaf kata, saya harus katakan gini. Jangankan aturan-aturan syariat di dalam peribadatan yang merupakan rutinitas ritual hamba terhadap Sang Pencipta, syariat tentang pernikahan di dalam ajaran Kristen itu pun tidak ada. Syarat sah rukun nikah itu tidak ada di dalam ajaran Kristen. Kenapa saya mengatakan tidak ada? Ya karena memang tidak ada. Yang ada kawin. Suami istri apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Gitu. Tapi itu juga bukan firman Tuhan. Itu juga bukan firman Tuhan. Nah, kaitannya dengan syariat. Pertama, ketika Yesus datang kepada Bani Israel, apakah Yesus itu datang ya sebagai guru kepada Bani Israel, menunjukkan dirinya sebagai orang yang meninggalkan hukum Taurat? Apakah dia hidup layaknya seperti orang Kristen saat sekarang? Nah, ini perlu digali. Karena menurut konsep yang ada, yang dijabarkan kemudian di antara dua agama ini adalah Islam melalui Al-Quran, surah Maryam, bagaimana kemudian Yesus mengakui bahwa aku adalah hamba Allah. Aku diutus hanya kepada
Aku adalah utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel, dan sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Seirama dengan pernyataan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 22. Lalu kemudian muncul pertanyaan, jikalau kita mengimani, umat Islam itu mengimani Yesus itu sebagai Nabi Isa alaihissalam, yang dia adalah merupakan jalan, keselamatan dan hidup, dan tidak ada orang yang sampai kepada Allah ya tanpa melalui dia. Pada saat itu, betul, umat Islam wajib hukumnya mengimani itu. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui beliau. Pada masanya. Kenapa saya mengatakan pada masanya? Karena Yesus memiliki kurikulum pembelajaran yang sistematis. Ketika dia sedikit lagi terangkat ya ke langit, dia berpesan kepada murid-muridnya, aku akan pergi. Namun sebelum aku pergi, aku akan meminta kepada Bapa. Berarti kedatangan oknum setelah Yesus itu terangkat, bukan karena atas dasar tidak ada penyebab utama daripada risalah para nabi. Jadi nabi yang terangkat ke langit ini, sebelum terangkat dia berpesan, saya akan minta kepada Bapa, pada Allah maksudnya ya. Sosok penolong lain, seorang penolong lain yang akan memiliki kisi-kisi pengajaran, apa itu? Mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Itu jelas. Berarti ketika dia mengatakan pernyataan itu di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, di antaranya dia katakan gini, sosok yang datang setelahku itu tidak akan berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan dan ia sampaikan. Artinya, oknum yang datang juga pun adalah seorang nabi, bukan sosok Tuhan, yang kemudian dibungkus dengan nama Rohul Kudus dan disebut oleh gereja dengan sebutan Roh Kudus. Ini perlu saya kira saya sampaikan di sini supaya Bang Albertus juga bisa nanti menyanggah ketika apa yang saya sampaikan ini menurut Abang itu keliru. Kemudian, boleh saya tambahkan sedikit? Silakan. Oke. Nah, ketika Yesus telah mengajarkan di dalam Yohanes 17 ayat 8, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya gini, Yesus itu memproklamirkan kepada Allah dan juga orang-orang yang ada di sekelilingnya pada masa itu, bahwa dia adalah penerima firman sekaligus dia adalah penyampai firman. Nah, kalau dia adalah penerima firman, sudah pasti dia bukan sang pencipta alam semesta. Lalu kemudian ketika dia menyampaikan firman, berarti dia betul adalah utusan Tuhan. Nah, ternyata pada saat itu orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut itu telah percaya kepada pribadi Yesus bahwa dia ini adalah utusan Tuhan, alias dia adalah nabi, alias dia adalah rasul, dan tidak akan mungkin mengatakan dia adalah Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Itu konsep yang harus digarisbawahi. Muncul kemudian prosesi ibadah yang datang belakangan mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, meniru-niru ajaran yang ada di Romawi, ada di Yunani, di mana dua wilayah ini adalah pusat ajaran pagan, kepercayaan pagan, jauh sebelum Yesus itu diutus oleh Allah sebagai rasul kepada Bani Israel. Nah, ketika Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, muatannya adalah segala firman. Berarti sudah komplit pengajaran Yesus yang menjadi paketnya dia sebagai nabi kepada Bani Israel. Tidak ada lagi yang tersisa. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sudah tidak ada lagi pengajaran yang Yesus tidak sampaikan. Tidak ada lagi pengajaran, tidak ada lagi firman yang diterima dari Allah yang Yesus tidak sampaikan pada masa itu. Nah, kemudian apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi dan ahli Torah, maka kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Itu jelas. Artinya sosok yang kelak akan datang
sebagai penolong lain, itu akan mengajarkan satu konsep syariat yang jauh lebih hebat daripada syariatnya orang Farisi dan para ahli kitab. Nah, siapa yang menganut ajaran syariat yang lebih baik dan lebih sempurna dari ahli Torah? Kalau Kristen secara akal sehat, fakta di lapangan tidak mungkin. Kenapa? Itu tadi kembali kepada Galatia 5 ayat 1 dan seterusnya. Mereka sudah dibebaskan dari kuk penghambaan dan dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Mustahil mereka akan lebih baik. Karena mereka sudah dibebaskan dari kuk penghambaan dan dimerdekakan dari aturan Tuhan. Maka yang kemudian melaksanakan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam Lukas 2 ayat 21, di dalam Yohanes 17 ayat 3, Matius 4 ayat 17, lalu kemudian Matius 6 ayat 16, Matius 5 ayat 39, Yakobus 4 13 ayat dan sampai ayat 17, lalu kemudian di dalam 1 Korintus 11 5 6 dan seterusnya. Jelas yang Yesus lakukan bersyahadat, kemudian sholat, bertaubat, sunat, puasa, mengerjakan amal ibadah perbuatan baik, mengucapkan kata insya Allah, mengajarkan wanita untuk memakai jilbab atau hijab, lalu kemudian bersuci atau wudhu, meninggal dalam keadaan dikafani, semua diteruskan, dilanjutkan oleh umat Islam. Kalau Yesus dikakui, dialah jalan, dialah keselamatan, dialah hidup, maka sudah pasti orang yang menggunakan akal akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Yesus menuju kepada Allah. Demikian sementara, silakan. Mungkin ada yang mau nambahkan. Jadi ketika Yesus itu dinobatkan sebagai Tuhan orang Katolik, itu mereka juga mengimani bahwa ada Allah Bapa, ada Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga ketika iman terpecah, itu sulit untuk memahami dengan akal. Ketika Yesus yang dinubuatkan untuk menebus dosa manusia ini datang bersusah payah, mengajarkan, kemudian harus mati di tiang salib. Jadi begitu rumit yang harus kita pelajari, Bang, ketika Yesus menebus dosa manusia. Jadi tidak sesederhana ketika Nabi Muhammad mengajarkan tentang Al-Quran, tentang syariat, dan lain sebagainya. Jadi ketika Yesus ini dinubuatkan atau bagi orang Nasrani itu sebagai penebusan dosa, ini yang menjadi pelik, menjadi rumit. Sedangkan di dalam Al-Quran itu bukan Yesus atau Nabi Isa ini diserupakan. Nah, untuk menyambungkan cerita atau historis ini, ketika Bang Jul juga mengakui bahwa ada ajaran-ajaran Yesus yang benar, tidak semua Injil itu salah, atau tidak semua Injil itu juga tidak pas begitu. Nah, ini di bagian mana ketika Yesus sebagai Yesus dan Nabi Isa sebagai Nabi Isa, sedangkan pada pengertiannya Nabi Isa dalam pengertian umat Muslim adalah Yesus, sedangkan Yesus mati menebus dosa manusia, kemudian Nabi Isa adalah diserupakan. Nah, momen mana yang sekiranya itu terjadi itu, Bang? Mungkin karena cerita Yesus itu lebih dominan daripada cerita Nabi Isa di dalam orang-orang Muslim. Begitu, Bang Jul? Ya, baik. Jadi di dalam Al-Quran, kenapa Nabi Isa itu lebih banyak disebut namanya ketimbang Rasulullah Muhammad SAW? Itu disebabkan karena Allah itu sangat pengasih. Allah itu sangat penyayang. Menyayangi sahabat-sahabat Kristen yang menuhankan utusan Tuhan bernama Isa alaihissalam, yang kemudian namanya ya disebut dengan sebutan Yesus.
sederhana sebenarnya untuk mencari benang merah perbedaannya itu seperti apa. Kalau Yesus yang dimaksud di sini oleh teman-teman Kristen, itu adalah yang dimaksud kemudian oleh umat Islam adalah Nabi Isa alaihissalam. Persepsi antara keduanya lah kemudian yang menjadikan satu oknum ini menjadi berbeda. Tapi kalau kita berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi bagi Bani Israel, yang dilahirkan tanpa seorang ayah, yang kemudian diberikan pengajaran tentang kitab Injil, maka tentu Islam maupun Kristen, suka tidak suka, harus mengakui bahwa oknum yang mereka ceritakan berbeda itu adalah sebenarnya oknum yang sama. Nah, yang membedakan kemudian adalah adanya kekuatan dari dalam, ya, di antara murid-murid Yesus atau pengikut Yesus atau orang-orang yang hidup di dalam golongan yang dikatakan Bani Israel atau ahli kitab, yang kemudian melakukan sebuah propaganda ajaran. Nah, inilah yang kemudian yang Yesus membuatkan kemudian adanya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, mesias-mesias palsu. Jadi sangat sistematis sebenarnya antara ajaran Allah, antara ajaran risalah kenabian dan kerasulan yang kemudian diajarkan oleh nabi-nabi kepada kita sebagai manusia yang punya akal sehat. Begitupun ya kesempurnaan daripada sistematika pengajaran Allah ini dengan adanya pengacau-pengacau di setiap risalah kenabian itu diutus kepada suatu kaum. Nah, jadi intinya gini, andai saja tidak ada pengacau di dalam pengajaran setiap para nabi, maka itu akan sangat-sangat terang bahwa yang dimaksud oleh teman-teman Kristen itu adalah Yesus, dialah Nabi Isa alaihissalam. Ya, Yeshua HaMashiach dalam bahasa Ibrani itu memiliki nilai pergeseran ketika digunakan dengan menggunakan bahasa Arab. Demikian juga memiliki konsep perpindahan sebuah nama dari Yeshua HaMashiach menjadi Yesus, itu kenapa? Tatanan konsep rumusan-rumusan yang kemudian diinginkan duduknya sosok Nabi menjadi pengganti dewa yang datang dalam rupa manusia kepada orang-orang Roma, orang-orang Yunani pada kala itu. Nah, ini kemudian saya sengaja untuk menyampaikan ini supaya saya maupun abang ini bisa memahami gitu loh, bahwa pergeseran dari Yeshua HaMashiach menjadi Yesus itu bukan karena konsep bahasa, tetapi konsep rumusan ajaran yang kemudian ingin diajarkan kepada orang-orang non-Yahudi. Kalau Islam semata-mata hanya pergeseran lisan, pengucapan bahasa, kata-kata dari bahasa Ibrani, Aramaik masuk ke dalam bahasa Arab, di mana tiga bahasa ini adalah bahasa serumpun. Makanya Yeshua berubah menjadi Isa dalam bahasa Arab. Iya. Jadi kemudian dipertajam lagi perbedaan itu ketika masuk ke dalam ranah pengajaran. Islam mengajarkan apa yang diajarkan oleh oknum yang datang kepada Bani Israel. Apa itu? Dia adalah utusan Allah. Islam tidak sah keislamannya kalau tidak mengakui hal itu. Apalagi dia datang mengajarkan firman Allah. Ya, dia datang sebagai hamba Allah. Dia datang hanya kepada Bani Israel. Islam mendudukkan perkara itu pada tempat yang seperti yang diajarkan oleh oknum yang disebut Isa, oknum yang disebut Yesus kemudian. Bagaimana dengan teman Kristen? Mendudukkan oknum ini yang mereka sebut dengan Yesus, dengan bukan pada porsinya. Makanya ketika ditanya, di mana Yesus mengajarkan dirinya itu adalah Allah yang nuzul menjadi manusia? Tidak ada jawaban. Di mana Yesus mengajarkan agar manusia menuhankan dirinya? Tidak ada yang bisa menjawab. Padahal sahabat-sahabat Kristen itu dengan percaya diri mengatakan tidak ada keselamatan di luar daripada pengajaran Kristen. Tidak ada keselamatan di luar daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Padahal yang percaya kepada oknum yang mereka sebut Yesus itu hanya umat Islam. Mereka nggak percaya. Yang mereka percaya adalah pengajar-pengajar yang menginginkan
ajaran Romawi Yunani tetap diteruskan sampai akhir zaman dengan mengambil perjanjian lama dan pengajaran-pengajaran sosok Nabi yang mereka kemudian sebut dengan nama Yesus. Tetapi konsep tatanannya, ya, seperti misalnya acara pesta Natal, halalnya makan babi, halalnya tidak disunat, pesta pora akhir tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang ingin dilanggengkan ajarannya dengan menggunakan sedikit dalil dari kitab-kitab nabi-nabi ini. Maka kita kalau mau mengkaji lebih jauh, maka kita akan berhadapan dengan satu konsep yang sangat-sangat bertentangan dengan konsep yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Contoh. Ketika teman Kristen katakan, Yesus itu adalah teladan bagi kami, kata mereka. Yesus itu adalah datang sebagai manusia untuk mencontohkan, memberikan contoh kepada kami seperti apa kami harus berlaku dalam keagamaan kami di hadapan Tuhan, kata mereka. Lalu kemudian ketika kita katakan itu sudah memberikan bukti valid, dia itu berikrar tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Apa ikrarnya dia? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti cuma satu Allah yang benar. Siapa? Engkau. Ketika sosok yang mengatakan engkau, berarti sosok ini bukan berarti dia sedang membicarakan dirinya. Karena dia mengatakan engkau. Nah, ini perlu dipahami. Lalu kemudian ketika dia mengatakan engkau, dia mendudukkan dirinya pada saat itu sebagai apa? Ternyata dia teruskan, dan mengenal aku yang telah engkau utus. Berarti ada dua oknum yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup kekal itu. Mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Udah selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Itu konsep yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Nah, apakah kemudian hal ini diterima oleh orang Kristen? Tidak. Demikian sementara. Oke Bang Zuma, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau umat Katolik ya, itu juga ada syahadat, kemudian ada juga doa-doa yang sekiranya itu justru ditujukan kepada Allah Bapa, bukan kepada Yesus gitu. Yeah. Jadi saya sendiri ketika berdoa saat itu juga dalam batin saya itu bukan kepada Yesus malahan, tapi kepada Bapa gitu. Sehingga itulah yang kadang-kadang mengganggu, kemudian membuat pertanyaan besar dalam otak saya, sehingga saya mu'alaf itu tidak langsung masuk Islam, tidak, karena memang apa yang tadi saya sampaikan itu karena memang saya takut terhadap hukum-hukum Islam awalnya. Jadi susah, kemudian berat, beda dengan kehidupan di dalam saya pada saat itu beribadah jauh sekali dengan umat Islam yang banyak aturan, banyak apa ya istilahnya, syariat lah yang mungkin. Jadi kita di dalam beribadah itu ya bukan suka-suka, tetapi sepertinya tidak ada aturan yang mewajibkan ketika kita beribadah. Jadi yang sebenarnya ingin saya tanyakan atau saya komunikasikan atau saya dialogkan dengan Bang Zul sebenarnya tentang cara ibadah itu. Sehingga orang Muslim itu sebenarnya sangat mudah untuk masuk menjadi Islam ketika dia hanya meyakini Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, kemudian percaya pada Allah, hanya itu saja. Tetapi untuk umat Katolik sebenarnya lebih dari itu. Karena kalau tidak menggunakan akal, tidak menggunakan kecerdasan, akhirnya hanya dengan iman saja, akhirnya ya mungkin seperti saya, sehingga akan ada pertanyaan yang sebenarnya saya sendiri menutup diri ketika itu. Saya gali, semakin dalam, semakin tidak mendapat jawaban. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak beragama. Kemudian saya mempelajari
dan kemudian menurut otak saya ini rasional, ini masuk akal, sehingga itu bisa meyakinkan saya. Tetapi yang saya tinggalkan itu masih menyisakan banyak pertanyaan ya di landasan dalam beragama. Dan itu betul. Ketika itu memang iman kita kuat, nggak ada yang bisa nembus kita, nggak ada. Secara ekonomi, secara apa, kita semuanya didukung itu. Kita semuanya dibantu gitu, sehingga iman yang kuat, tetapi akal kita yang sedikit tertutup, sehingga ajaran-ajaran yang seperti Bang Zul sampaikan itu tidak akan masuk. Jadi hanya percuma saja. Tapi ketika nanti kita memang harus berpikir, kemudian ada ilmu yang masuk sehingga kita bisa mampu untuk berpikir, mencerna dengan baik, itu mungkin akan bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman saya yang saat ini mungkin masih mengimani begitu. Tetapi bagi saya Bang Zul, Ya, ketika umat Katolik pada saat saya dulu itu tidak sedemikian mudahnya mendengarkan Bang Zul atau mendengar teman-teman yang ada di sini, kemudian percaya atau kemudian yakin, itu tidak semudah itu. Jadi harus dengan nalar memang. Jadi benar-benar sulit bagi teman-teman Muslim untuk meyakinkan bahwa ajaran yang benar itu seperti apa gitu. Karena bagi kami dulu ini yang benar, ini yang dapat kami cerna, ini yang bisa kami baca, ini yang mudah. Betapa sulitnya agama Islam dengan huruf hijaiyahnya itu. Kita sangat kesulitan itu, sehingga memang saya memberanikan diri untuk siap. Kemudian saya dibimbing, alhamdulillah, sampai dengan saat ini. Dan insya Allah mungkin ya sampai habis umur lah, insya Allah tetap di jalan Allah. Demikian Bang Zul. Mungkin itu saja Bang Zul. Jadi saya yang masih bingung tadi tentang jeda waktu atau tentang kesempatan berubahnya ini kan yang menjadi titik beratnya itu ketika Yesus itu bukan Isa ketika disalib. Itu aja yang ingin saya dalami sebenarnya itu. Jadi ketika itu nanti bisa tadi Bang Zul sudah menyampaikan, saya sudah sedikit terbuka sehingga keyakinan saya akan lebih kuat begitu. Karena kalau di dalam Katolik itu tidak bisa tidak, Yesus harus disalib. Beda dengan di Muslim. Nah, jeda waktu itu yang saya cari itu di mana, di apa? Diserupakannya itu. Iya. Mungkin itu Bang. Oke. Boleh saya tambah sedikit aja Bang? Oke Bang. Nah, jadi gini, ya. Siap. Jadi gini, kita meninggalkan kitab suci kita dulu, tinggalkan Al-Quran, tinggalkan Gospel, untuk memahami secara analisa akal sebagai kodrat kita selaku makhluk yang diutus sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin, yang tentu akal adalah ujung tombak daripada pembeda antara makhluk lain dengan manusia. Nah, lalu kemudian kita mengambil sebuah kerangka masalah, di mana masalah ini adalah titik temu antara benarkah sosok oknum yang diimani oleh orang Kristen dan umat Islam itu disalib atau tidak disalib. Kita menggunakan kekuatan akal dulu. Kita tinggalkan Al-Quran, tinggalkan Gospel. Jadi gini, kejadian itu sudah pasti ada. Dalam arti kata bahwa oknum yang datang kepada Bani Israel itu ada. Entah itu namanya Yesus, entah itu namanya Isa alaihissalam, entah itu Yeshua HaMasyiah. Tapi bukan itu yang menjadi permasalahan.
Yang menjadi permasalahan adalah kondisi di mana ada sosok yang kemudian dianggap sebagai oknum yang bisa membangkitkan orang mati, membuat orang buta berjalan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kemudian dia bangkit pada hari ketiga dan memproklamirkan bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nah, secara histori, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa jika hal itu adalah betul pernah terjadi. Seperti yang diimani oleh teman-teman kita sekarang. Tuhan nuzul jadi manusia, bangkit pada hari ketiga, dan dalam pidatonya, dalam ajarannya, mengajarkan kepada seluruh sendi-sendi yang ada pada saat itu bahwa aku ini adalah Tuhan yang akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, kenapa saya mengatakan kita gunakan akal? Andai saja kejadian luar biasa ini betul-betul pernah terjadi di tanah kelahiran Yeshua HaMashiach atau Nabi Isa alaihissalam di Nazaret atau di Yudea atau di Galilea. Kalau itu pernah terjadi, maka satu hal, dia punya murid, dia punya orang tua, dia punya saudara. Saudara-saudaranya ini punya keturunan. Punya generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Dan kalau betul ada sosok Tuhan yang mati lalu bangkit pernah terjadi, maka otomatis murid keturunan daripada Nikodemus, keturunan daripada Yusuf Arimatea, keturunan daripada Yakobus, keturunan daripada pengarang-pengarang kitab kanonik, tentu besar, berkembang, beranak pinak di Yerusalem sampai hari ini. Kita jangan mencari titik akhir daripada perjalanan para keturunan yang menuhankan Yesus dari zaman pertama. Kita lihat aja dulu sejarah apa yang kemudian yang bisa kita baca, literal mana yang bisa kita baca, narasi mana yang bisa membangun kerangka berpikir kita, di mana muatannya di situ dikatakan sekumpulan atau seseorang ada menunggu detik-detik bangkitnya sosok Tuhan yang datang dalam rupa manusia, dibunuh, lalu bangkit. Apakah ada buku yang menceritakan si fulan menunggu detik-detik bangkitnya Tuhan dari kematian? Sampai hari ini, saya pribadi belum pernah menemukan buku itu, belum pernah membaca adanya narasi seperti itu. Baik di dalam kitab yang dikatakan suci oleh sahabat Kristen, lebih-lebih di dalam Al-Quran. Artinya, sesuatu yang sangat luar biasa yang kemudian diimani oleh sahabat-sahabat Kristen di luar sana, itu tidak pernah terjadi. Tidak seheboh yang mereka katakan saat sekarang. Contoh, kita kembali ke dalam kaitannya dengan histori yang saya katakan. Kita kembali ke dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 46. Apa yang ditorehkan di situ? Di situ dikatakan Yesus berkata kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya, ada tertulis tentang aku di dalam kitab Torah, di dalam kitab Mazmur, di kitab para nabi, bahwa Mesias akan dibunuh dan akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di Mazmur, di Torah, dan juga kitab para nabi. Kalau kita mencari yang tertuang dalam tulisan ini pada kitab Mazmur, kitab Taurat, dan seterusnya, tidak pernah ada dalil yang mengatakan Mesias akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tidak ada. Artinya, cerita ini memang hanya dibangun untuk menjajakan konsep yang memang sudah ada jauh sebelum ajaran Kristen itu memfusi masuk ke dalam ajaran sosok Nabi yang kemudian disebut Nabi Isa dan kemudian disebut Yesus. Jadi ajaran itu memang sudah ada, tinggal diperlengkapi dengan perangkat-perangkat yang kemudian bisa laris manis dijajakan kemana-mana gitu loh. Artinya, saya hanya ingin menyimpulkan seperti ini, bahwa konsep Tuhan datang bangkit pada hari ketiga, itu tidak ada kesan sama sekali yang ditinggalkan di tempat kelahirannya. Orang-orang sampai hari ini, itu bahkan kalau kita melihat cerita-cerita yang teman-teman kita yang datang dari sana, mempertanyakan nama Yesus pun banyak di antara kalangan Yahudi yang tidak tahu siapa itu Yesus. Jadi pada masa itu, lalu kemudian pasti keturunannya akan melakukan apa yang dilakukan oleh Kristen saat sekarang. Tapi faktanya, pusat kekristenan Katolik adanya di Roma, adanya di Eropa. Kenapa mesti harus ada di sana? Karena memang inti ajaran Kristen itu sebenarnya memang asalnya dari Roma.
bukan dari tanah Yudea, bukan dari pengajaran Yesus Kristus. Nah, berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW, dihujat, difitnah, hidup di zaman jahiliyah, tidak berpendidikan, buta huruf dia. Lalu kemudian dia tidak pernah mengalami cerita-cerita yang dahsyat seperti yang diceritakan oleh kitabnya orang Kristen, tetapi faktanya dia mampu mengislamkan sejazirah Arab. Artinya cerita yang ada di dalam tarikh Islam tentang risalah kenabiannya itu betul-betul dialami oleh orang-orang yang hidup sesaman dia, keturunannya, terus sampai hari ini. Berbeda dengan yang diceritakan dalam kitabnya teman Kristen seperti ini, tapi kosong melompong di sana. Tidak ada yang pernah memahami seperti konsep-konsep yang ada dalam Kristen. Kristen tetaplah Kristen, Yudaism tetaplah Yudaism. Dua agama yang terpisah tidak pernah menyatu dan pusatnya pun tidak pernah menyatu. Saya kira seperti itu tambahan dari saya. Mungkin saudara bisa memahami apa tujuan dan maksud saya mengatakan ini. Silakan. Oke, terima kasih Bang Jul. Saya kira sudah banyak ilmu yang saya serap dan saya dengar. Mungkin itu saja Bang Jul. Terima kasih. Baik Bang, baik. Makasih banyak. Udah bisa komunikasi dan juga bisa bertukar karena memang saya masih awam di dalam agama Islam. Baik gitu Bang Zul. Terima kasih. Baik, Bang Zul. Baik. Di sini Bang, sekedar diketahui sebelum kita akhiri, ada beberapa teman kita di sini juga yang jauh lebih mumpuni ilmu kristologinya. Ada Adinda Indra Mose, ya, beliau itu juga adalah guru saya. Rifai, kemudian siapa lagi? Ada Akhi Sugi juga tadi ya. Emil Badang, kemudian banyaklah di sini teman-teman yang ada di sini, Bang Zainal Arifin, ya. Pokoknya yang ada di dalam grup kita ini bolehlah ditanya tentang Islam atau tentang apapun itu. Jadi bukan hanya saya sendiri, ya, tapi banyak teman yang bisa Anda jadikan sebagai lawan untuk tukar pikiran gitu, Bang. Oke ya Bang Zul, terima kasih. Saya kalau dengar Bang Zulfikar itu pengen ketawa aja. Iya. Oke ya. Oke, bisa dilanjut Bang. Terima kasih. Makasih Bang, makasih banyak. Mungkin saya bisa diakhiri saya Bang ya. Baik Bang, terima kasih. Barakallahu fikum wa alaikum. Bang Jul, Ustadz Juma, mohon maaf nih, saya agak nyela sedikit. Boleh nggak nanya ke Pak siapa sih? Pak Denny Albertus. Iya Pak Denny. Ya boleh. Boleh kan Ustadz Juma? Boleh. Boleh Bang. Tergantung beliau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Om Denny, mungkin bisa ceritain sedikit. Suaranya kenapa ya Bang? Sorry Bang, suaranya kayak tuh ada suara. Storing kemarin. Iya. Storingnya kencang kali. Maaf. Sekarang gimana Bang? Udah. Iya. Oke. Ini mungkin. Maaf. Gini Bang Denny, saya nanya kapan Anda dari Katolik masuk ke Islam? Itu yang pertama. Dari dasarnya aja. Paling dasar apa? Karena apa Anda masuk Muslim gitu? Boleh diceritakan? Oke, boleh. Nyantai aja. Iya. Jadi saya masuk Islam sebenarnya udah agak lama ya. Saya udah agak lama, sekitar tahun 10 tahunan lah ya. 10 tahunan 2010 lah. Tapi ya gitu aja. Karena masuk Islam itu saya sampai sekarang masih belajar Al-Quran, jadi masih belum bisa seperti teman-teman itu ya. Saya di sini juga ikut pengajian untuk biar bisa baca tulis gitu. Jadi masih sangat awam gitu. Tetapi ketika saya masuk Islam, itu sebenarnya saya bukan terus masuk Islam, Bang. Jadi saya sempat tidak beragama itu 1 tahun. Itu 1 tahun. Ateis atau agnostik? Bukan. Kalau ateis kan tidak bertuhan. Saya agnostik berarti kan? Ya istilahnya ketika saya di gereja itu sudah tidak bisa mendapat jawaban yang
bisa meyakinkan saya, akhirnya saya kecewa. Saya mutung itu, apa bahasanya? Apa namanya ya? Pokoknya saya terus keluar aja dari gereja. Saya tidak ke gereja itu selama 1 tahun itu. Kemudian yang saya sering ajak konsultasi, sering saya tanya itu justru pastor saya dulu yang membaptis saya itu, orang yang saya percaya. Tapi ketika itu dari Belanda itu ya. Kemudian karena di tempat saya ada pastor dari Belanda dulu, sekarang udah meninggal. Iya. Nah, itulah yang kemudian saya tanya, mengapa Yesus itu berdoa, mengapa ketika di dalam penebusan kenapa harus lama begitu, kenapa harus ada mujizat dulu, harus dilahirkan, harus berproses begitu, kenapa tidak serta-merta hadir kemudian melaksanakan penebusan dosa atau bagaimana itu, kenapa harus rumit gitu. Itu tidak bisa memberikan jawaban kepada saya. Jadi sebenarnya proses dalam penebusan dosa ini terlalu rumit dan menurut saya juga terlalu sadis begitu kan. Ya mohon maaf ya, kata-katanya ya sadis lah gitu. Kenapa Yesus harus dibunuh kemudian begitu. Jadi kan itu yang tidak mendapat jawaban yang masuk di dalam hati dan pikiran saya. Jawabannya hanya, kalau kamu mengimani, kamu akan tahu gitu. Ya kapan? Akhirnya bukan tahu, akhirnya saya malah bimbang gitu. Dan banyak sekali yang menjadikan pertanyaan saya, termasuk apa yang disampaikan selama ini dari Bang Jul itu semua ada di dalam otak saya yang tidak pernah dapat jawaban. Makanya ada beberapa pertanyaan yang alhamdulillah malam ini bisa dijawab Bang Sul gitu. Selama ini kan saya nggak pernah dapat jawaban itu. Iya. Terus jadi boleh dipotong sebentar ya, supaya nggak terlalu banyak. Iya. Bagaimana Anda menemukan Islam? Setelah Anda ke agnostik lah ya, tidak percaya agama, terus Anda menemukan Islam itu bagaimana? Iya, jadi awalnya gini. Awalnya itu saya itu semua saya pelajari ya. Mohon maaf ya, ini kan semuanya saya pelajari, termasuk Hindu, Buddha itu saya pelajari. Hanya belajar, bukan meyakini ya, belajar aja. Saya belajar Hindu seperti apa, Buddha seperti apa. Ya semuanya bagus. Tetapi ketika saya membuka Al-Quran dan itu hanya terjemahan saja, itu yang saya buka waktu itu surat pendek ya, Qul huwallahu ahad itu aja. Nah itu ya saya renungkan, saya amati ya Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Apakah benar Allah itu satu, Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan? Itu yang menjadi kontra sangat kuat sekali terhadap iman saya sebelumnya kan. Itu kan ayat yang sangat menampar saya begitu keras itu, Qul huwallahu ahad itu. Akhirnya kemudian itu saya mendapat ada dua sisi yang berlawanan yang sangat kuat yang harus bisa saya yakini, yang mana yang harus bisa dibuktikan ini gitu. Dan ketika saya pelajari lebih jauh, ini kok ada Musa juga, padahal di Injil ada Musa, di Al-Quran kok ada Musa juga. Ternyata memang ya benar yang dikatakan Bang Sul, harus ada historisnya, harus ada alurnya. Itu Bang. Anda membaca Al-Ikhlas, akhirnya Anda tergerak hati Anda untuk mempelajari Islam gitu. Mana? Iya kurang lebihnya begitu Bang. Jadi itu ayat yang saya anggap itu sakral itu. Walaupun semua ayat bagus sih itu ya, tapi ayat itu yang berkesan bagi saya. Betul. Insya Allah Anda mungkin 10 tahun bukan mualaf lagi sebenarnya, Anda udah Islam. Tapi begini, untuk mempelajari Islam lebih betul,
di sini, di JUMS ini, di Jahidin Comment Center ini atau JCC kita singkat, Anda boleh di sini ada Al-Quran, ada Iqra, ada Tadarus, dan guru-gurunya ada ustadz-ustadznya. Insya Allah Anda bisa masuk tiap hari di sini, mau menanyakan Bang Zulkifli M. Abbas, Ustadz guru dari kita, mau ke Salam Akal Sehat, Bapak Sugi, ada Viral Indonesia dan sebagainya. Di sini banyak di sini. Monggo silakan. Mungkin kalau termasuk saya baca, hanya kalau belajar baca masih ada di sini, Bang. ada Iqra, dari Iqra boleh. Nanti ada gurunya insya Allah, ada ustadznya insya Allah. Oh, ada di sini, iya. Anda bisa lihat di room yang di JUMS ini, ada Iqra, ada Al-Quran dan sebagainya. Silakan. Kami pun sama masih belajar di sini. Ini berarti Pak Albertus kisah hidayahnya mirip seperti Khalifah Umar ya. Cuman bedanya Pak Albertus ini tergerak untuk menerima hidayah dari Al-Ikhlas. Kalau Khalifah Umar tergerak karena mendengar surat Toha. Iya, mungkin begitu ya, karena saya sendiri kan gimana ya, dalam mencari, saya belajar Al-Quran itu dari terjemahan. Jadi kan sama seperti yang saya lakukan ketika saya masih Katolik, kan hanya baca-baca itu, yang masuk akal yang mana, yang ada alurnya yang mana gitu kan. Jadi ketika ada Musa juga sama, ada Nabi Nuh juga sama, itu kan awalnya juga bingung juga itu, kok sama. Oke, gini, untuk Pak Denny, begini Pak Denny, intinya gini, coba Anda pelajari dari aslinya ya, teks Arabnya itu, huruf Arabnya itu dari alif, ba, ta, jim, ha sampai hijaiyah, sampai nanti Iqra, sampai nanti Iqra 1, 2, 3 di sini ada, bisa insya Allah dari situ akan nampak apakah berkesinambungan antara ayat ke ayat, apakah ada kontradiksi antara ayat ke ayat ya. Jadi jangan sampai ayat 1, ayat 2. Nanti karena masalah Al-Quran ini nanti agak bukan rumit sebenarnya. Ada asal-usul gitu. Supaya gampang lah ya. Nah mungkin nanti Pak Gurunda Zulkifli M. Abbas bisa menerangkan hal itu lebih dalam gitu. Yang pasti insya Allah Anda sering sini, monggo. Ini 24 jam Jum ini. Oh iya. Silakan yang lain mungkin pengen bertanya Pak Gurunda Zulkifli, silakan. Lanjut. Kalau saya melihat saudara kita ini sebenarnya bukan lagi di fase Iqra. Kelihatannya udah bisa membaca Quran. Hanya mungkin pendalamannya lagi yang harus dipermantap gitu ya. Iya. Iya, karena memang Al-Quran ini kan bukan perkataan manusia. Jadi untuk memahaminya memiliki disiplin ilmu yang harus kita pelajari untuk mengetahui itu. Bukan perkataan manusia dalam arti kata bisa diterjemahkan, tetapi terjemahannya itu hanya arti kata per kata, tidak mengupas tentang isi kandungan daripada ayat. Saya kira seperti itu. Nah, benar yang dikatakan oleh sahabat kita bahwa di room kita ini ada beberapa room, mau belajar Iqra ada, belajar Tadarus ada, belajar Islam secara umum juga ada. Nah, nanti Bang Denny ya, tinggal milih, kalau misalnya sempat silakan aja masuk kita. Nanti minta linknya, misalnya ini kan biasanya 24 jam linknya angus lagi ya kan, harus diganti lagi gitu. Bisa japri ke saya atau sahabat yang lain. Saya kira gitu Bang. Oke, jadi gini juga, di sini juga Hebrew. Room Hebrew itu mempelajari Metik ya teman, Ibrani, pembelajaran sini ada. Oh iya. Jadi kita bisa menilai apakah betul perkataan di Alkitab yang terdahulu yang Anda. Tapi bukan ngejelekin ya, apa betul kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Insya Allah di sini kami mencari kebenaran bukan pembenaran. Di sini banyak teman-teman dari Kristen juga masuk, kita sering diskusi, sering berpikiran dan sebagainya. Bukan berarti kita harus memaksakan suatu kehendak untuk mengikuti kita atau sebagai sebaliknya.
Mungkin yang lain, mohon maaf ini Bang Handi kemana ya? Bang Handi, moderator kita nih Bang Handi. Bang. Mungkin yang lain ada ingin ditanyakan sama Pak Denny ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Peta, silakan Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saudara-saudara seiman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Denny sudah Muslim ya Pak? Iya, beliau Muslim. Oh, alhamdulillah. Syahadat 10 tahun yang lalu kurang lebih menurut info beliau. Alhamdulillah. Selamat datang Pak dalam persaudaraan Islam. Semoga kita bisa sama-sama untuk belajar ya. Di sini banyak teman-teman kita yang mumpuni di sini. Pak Denny, salam kenal, ini saya Putra Lembu dari Makassar. Ya. Salam kenal juga Pak. Wah, keras-keras ya Makassar. Enggak. Itu cuma lihat di TV doang, Pak. Itu Guru Dasuma juga tuh orang Makassar tuh. Orangnya lembut kok itu. Iya. Iya. Pak Denny di mana Pak Denny? Saya di Klaten Pak, di dekat Jogja. Klaten ya. Iya. Tapi baru masuk ke sini Bapak ya? Iya. Kebetulan kemarin dikasih link sama Ustadz Juma. Ya. Mudah-mudahan 10 tahun sudah bukan lagi Pak, berarti Bapak sudah Muslim. Udah Muslim ini, udah banyak tahu lah tentang Muslim ya. Iya. Ya saya pelajari juga sih, cuma kan istilahnya seperti yang disampaikan Ustadz Jul juga, saya memang kurang mendalam ya. Hanya ini aja. Masih ada 1-2 lah yang harus saya telaah lagi gitu. Tapi kalau saya menilai Pak ya, kalau orang dari agnostik ataupun dari ateis yang memilih jalan itu Islam, itu mereka kan menggunakan logika Pak. Jadi tak kalah menemukan satu kebenaran, itu kan dia kalau orang-orang agnostik kan rata-rata kan menggunakan logika akal sehat gitu ya untuk menilai sesuatu. Jadi betul, justru itu. Makanya kalau Bapak menemukan kebenaran di Islam itu tepat lah, karena logika berpikir dalam Islam itu sangat-sangat mudah kita pahami, baik dalam ayat-ayatnya dan sebagainya gitu. Saya sih berharap ini ada saudara kita saat ini yang Pak Dimas ini mudah-mudahan juga insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Amin. Beliau juga dari agnostik Pak. Oh ya. Mudah-mudahan juga sudah rajin-rajin masuk ke sini. Mudah-mudahan dia juga akan mendapat hidayah sama dengan Pak Denny. Terus ya? Iya. Oh iya Pak ya. Silakan Bang Jens, lanjut. Bang Handi kemana ya tadi ya? Ada tuh. Belum tutup warung barangkali. Tadi. Oh iya. Ya kan jam 10 baru tutup warung. Tadi saya ditelepon. Ada teman-temannya di Makassar katanya mau ditemui, tapi saya telepon temannya nggak diangkat. Iya. Mungkin Bang Dimas kali ya. Bang Dimas Preman ada yang ingin disampaikan atau ada yang mau ditanggapi mungkin? Bang Dimas. Yang lain mungkin ada tambahan, silakan. Yang saya mau tambahkan, sekarang ini lagi live di TV One, catatan demokrasi, topiknya adalah memburu Nabi ke-26. Terus
pembicaranya adalah para pakar hukum, praktisi hukum Tengku Nasrullah dari MUI, dan ada lagi Ngabalin dan Ade Armando. Seru. Saya lagi nonton dulu. No comment. Iya, jadi kalau saya pribadi menyikapi tentang kelakuan sahabat-sahabat Kristen yang ya boleh saya katakan over terhadap penyampaian dan kebencian terhadap Islam, itu muatannya karena frustasi terhadap kegagalan misi kristenisasi di negara ini. Ya, mereka putus asa, kenapa mereka nggak bisa berhasil gitu. Dengan berbagai macam agenda yang mereka sudah rencanakan, mereka sudah susun secara baik, tapi tidak berhasil melakukan kristenisasi dengan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Nah, itulah yang melahirkan keputusasaan sehingga berbias terhadap perilaku. Ya, contoh yang dipertontonkan oleh Paul Zong ini, gitu. Jadi itu putus asa terhadap kinerja kristenisasi, nggak sesuai dengan harapan. Saya kira gitu. Silakan yang lain ditambahkan. Betul. Atau ada yang ada di live comment ya, yang mau naik silakan, ada link kita sudah bagikan. Teman-teman Kristen yang mau berdialog silakan. Ini YouTuber miskin, mangga. Sini kita sambil ngopi-ngopi ngobrol, jangan teriak-teriak di live comment aja gitu. Yuk, silakan naik. Mas Zuma, betul itu. Mereka sekarang kekurangan stok murtadin dari lokalan. Kemarin kita ngecek ke channelnya Saifuddin itu, dia udah kekurangan murtadin ya, yang dari Indonesia, sehingga mereka mengimpor dari entah negara mana itu, dari planet Namek itu kemarin itu. Iya. Dari negara Anta Beranta ada juga satu. Dari planet Namek itu, negaranya Son Goku. Yang pasti gini Bang Juma, yang penting bahasa Arab, bisa bahasa Arab, udah jadi murtadin bisa ya gitu. Padahal nggak bisa bahasa Arab pun dia, hanya baca Latinnya aja pun. Betul. Iya. Makanya kenapa itu si KC itu dijadikan pujaan buat mereka, karena dia bisa sedikit bahasa Arab yang amburadul, dianggap bahwa inilah seorang ustaz yang masuk ke agama yang mereka gitu. Mereka bangga, padahal nggak ada apa-apanya sih itu KC itu. Iya, jadi gini sebenarnya kalau teman-teman Kristen itu ya menelaah segala sesuatunya dengan akal ya, seperti apa yang dipaparkan oleh MKC atau semua materi-materi penyampaiannya dia, khusus terhadap caranya dia membaca kitab suci Al-Quran, itu sebenarnya sudah mencerminkan bahwa orang itu tidak paham Islam. Kenapa? Sederhana menjawabnya. Umat Islam ketika dia lahir sudah mampu berkata, pelajaran pertama yang diperhadapkan dari kedua orang tuanya itu adalah memperkenalkan tata cara membaca Al-Quran. Mau seperti apapun nakalnya anak yang lahir dalam keadaan Islam, pasti pertama kali dia akan disuguhkan, mau tidak mau, suka tidak suka, dengan bacaan Al-Quran. Maka umat Islam itu hanya 1, 2, 3 yang bisa kita temukan di usia remaja tidak mampu membaca Quran. Karena itu materi pertama yang harus dia kuasai, bekal utama dari orang tua kepada anaknya, itu adalah bagaimana orang tua ini berusaha supaya anaknya bisa baca Quran. Ya, apapun level orang tuanya, seperti apapun strata pendidikan orang tua itu, pasti yang pertama kali ditanamkan pada anaknya adalah kemampuan anaknya untuk membaca Quran. Jadi kalau ada orang yang mengaku murtadin Islam selama 36 tahun, fawailul lil musallin, bacanya seperti itu waduh, sangat disayangkan gitu lah. Apalagi dia ngaku sebagai kiai, mantan kiai katanya.
ngaku sebagai pernah jadi guru besar, lalu kemudian dia pernah ngajar kitab kuning dan seterusnya. Ini pembodohan yang sangat nyata gitu ya kan. Nah, belum lagi ketika kita kembali kepada pengajaran Yesus itu sendiri. Jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, MKC ini ngaku pernah didatangi oleh Yesus lah segala macam. Sementara Yesus sendiri menerangkan kepada pengikutnya, jika ada yang berkata kepadamu ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, ada di sana, ada di sini, jangan kau percaya, kata Yesus. Jadi harusnya orang Kristen ketika mendengarkan ada kesaksian dari murtadin yang mengaku ketemu dengan Yesus, jangan percaya kalau Anda percaya kepada pengajaran Yesus. Jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Apalagi kalau sudah dikait-kaitkan bahwa dia adalah mantan santri, mantan ulama, dia adalah kiai, pernah jadi guru di Arab Saudi dan seterusnya. Lalu kemudian tes cara ngajinya. Kalau makhrajnya keliru, tajwidnya salah, matan apa aja itu Bang Zul. Nah itu dia makanya. Jadi kalau dia hanya mengaku setinggi langit tapi pada prakteknya tidak sesuai, maka satu kesimpulan untuk orang itu dia adalah pendusta, pembohong, tidak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Sekira gitu Bang. Itulah Bang ya, Bang Somaya, bahwa teman-teman Kristen sebenarnya secara tidak langsung mereka sebenarnya dibodohi juga sama MKC. Oh memang, betul itu. Betul itu Bang. Mereka percaya saja karena itu kan bisa bahasa Arab. Nah, jadi dia tidak bisa membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Qur'an. Ya, teman-teman Kristen ini Bang, lupa bahwa umat Islam yang memelihara burung beo itu juga bisa baca Quran, saking seringnya mendengarkan Al-Qur'an. Apalagi yang pernah menjadi TKI, TKW yang di mana-mana orang bahasa Arab pasti bisa. Burung beo saja bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa dia karena keseringan mendengarkan itu. Apalagi mereka yang menjadi TKI, TKW di negara Arab pasti bisa. Nah, begitu dia pulang bisa sedikit ma ismuka, ismi ini dan itu. Udah hebat ini umat Islam ini. Sampai-sampai saya banyak yang japri saya. Bang Zul, kalau kamu itu mau belajar Islam, belajar dong sama MKC. Dia itu orang hebat Al-Quran, dia itu dan segala macam. Jadi saya ketawa aja loh. Orang saya dengar dia baca Quran aja nggak becus. Nah, ini Bang, mungkin begini. Kalau toh memang kalau dia memang bentar. Kalau dia memang mengatakan kebenaran yang hal di Al-Quran itu, merasa dia paling benar, hadapi dong dengan saat ini perkaranya dia. Sekarang kemana dia itu Pak? Berarti kan nggak berani sebenarnya. Itu aja Bang Juma, silakan itu yang mau nambahin silakan. Ya, ngaku ngerti bahasa Arab, bicaranya itu difase-fasekan. Lewat HP-nya error aja, kita dituduh nge-hack loh. Nah, ini kan susah ini. Iya, ini sebenarnya saya dihack ini, waduh, ini gara-gara umat Islam ini habis saya dihack lah ini loh. Tahun perpuluhan Bang. Murtad itu bahasa mana sih Bang? MKC itu kadal, kafir dari lahir, kebetulan. Sedikit juga barangkali pemahaman tentang di Arab. Jadi sedikit juga teman-teman yang non-Muslim ya, Kristen ya. Mereka tidak bisa membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Ya betul itu betul. Bahasa Al-Quran itu merupakan sastra tertinggi dalam bahasa Arab. Ya kan? Para pujangga-pujangga Arab dulu mengatakan bahwa ini adalah bahasa Al-Quran itu adalah bahasa sastra tertinggi. Tidak ada yang kalah tertinggi kehalusannya. Iya. Kalau murtad itu bahasa mana Bang? Ya. Murtad itu dari bahasa mana? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Iya. Soalnya saya itu juga dipanggil murtad kan dari teman-teman itu. Ya, itu kan meminjam istilah. Itu meminjam istilah. Banyak orang-orang yang non-Muslim menggunakan istilah-istilah dalam Al-Quran, kata murtad dan sebagainya. Mungkin dari agnostik ataupun dari teman-temannya Pak Denny dulu ya, seperti itu. Iya. Ya benar itu. Kadang-kadang mereka itu nggak mau menyamakan. Oh Injil dengan Isa itu beda. Wah ngotot mereka itu beda-beda.
Lah kalau beda, ya udahlah kamu pakai Yesus, aku pakai Isa. Tapi ya itulah namanya apa itu gereja Isa Al-Masih itu tolong dibongkar. Terus di inilah di tanggalan itu hari kenaikan Isa Al-Masih diganti hari kenaikan Yesus Kristus gitu loh. Enak fair itu. Betul. Ya, Jangan satu pihak itu mengatakan nggak waktu mereka berdebat dengan kita, dia nggak mau menyamakan antara Yesus dengan Isa. Oh iya, benar. Saya nanya ke Pak Denny. Pak Denny, dengan semenang-menang. Wah, di tanggal itu ada tanggal merah, di lingkaran tanggal merah kenaikan Isa Al-Masih. Terus ada gereja yang bernama gereja Isa Al-Masih. Ini betul Bang Jo. Dualisme pemikiran mereka. Oke, saya nanya ke Pak Denny. Pak Denny, boleh nggak? Jelek sekali sinyalnya ini. Ngeses suara kamu itu. Coba Pak Denny, kedengar nggak ini suara saya? Kedengar ngeses suaranya. Ada gesek-gesek gitu. Ban bocor. Kayak kamera aja di Bang Janus nih. Suaranya udah menggelegar begini kok dibilangin suaranya kedengaran nggak? Sebentar, saya nanya ke Pak Denny aja. Pak Denny, waktu Anda masih Katolik, Anda pakai Allah, ada Rasul, ada nggak? Pak Denny. Halo, Pak Denny. Suaranya nggak kedengaran Mas Yan ini. Coba Mas Yan, cek. Cek. Dengar kok, dengar. Nggak dengar saya. Mas Yan. Ya, Pak Jul. Ya pusi Mas Yan. Nggak dengar suaranya Mas Yan ini. Ini live loh Bang. Dulu pernah siapa yang kerjain itu. Suaranya keras banget. Aku bilang, ini suaranya nggak dengar. MKC lah itu. MCK. Bentar Pak Denny, dulu waktu 10 tahun yang lalu masih pakai Allah atau Rasul nggak? Ya Allah itu ya Allah Bapa. Kalau Rasul itu ya Rasul murid-murid Yesus itu kita sebut Rasul semua itu. Oke. Rasul Paulus. Saya pertanyaannya, Rasul itu. betul. Ya. Kata Allah ini, kata Rasul ini berasal dari kata dari mana dasarnya? Supaya Rasul. kita lebih afdol ya. Ya jadi kalau dalam pengertian kami dulu Rasul yang kita pelajari ya, mulai dari sekolah minggu, dari ulangan ya, kalau di tempat saya itu ada ulangan, ada pengajiannya orang Katolik itu. Rasul itu ya yang menyampaikan kabar itu, sehingga penyampai kabar ini kan kalau di dalam Injil itu kan banyak sekali. Ada Rasul Paulus, ada Rasul termasuk Lukas, Matius, Yohanes, itu semuanya menurut kami ya Rasul. Iya. Oke, dulu ya. Iya. Oke, nanti untuk kali ini biar Bang Juma yang guru Nda Juma untuk ngasih paparan. Silakan Bang Juma. Ya kalau mungkin ada sebelum saya mungkin yang lain. Ya kalau saya sih sedikit pengalaman aja. Ya. Kata Rasul itu kan berasal dari Al-Quran, bukan kata Arab loh ya. Semenjak adanya Al-Quran baru ada kata Rasul itu dikenalkan di bangsa Arab. Dan Rasul itu sendiri adalah utusan, tapi beda utusannya dengan utusan manusia ke manusia. Utusannya Rasul itu adalah utusan Tuhan. Maka itulah yang dinamakan Rasul. Kalau utusan manusia ke manusia nggak bisa disebut Rasul. Jadi pengertian kata Rasul itu sendiri adanya setelah Al-Quran itu ada. Semenjak Al-Quran belum ada, ya belum ada kata-kata Rasul itu. Mungkin begitu Bang Zuma, sedikit tanggapan. Iya, benar. Jadi orang Arab, ya sebelum Islam itu datang, itu kata Rasul mereka nggak kenal. Begitu juga kata Nabi yang berasal dari kata Naba, itu mereka tidak kenal. Nah, sama seperti istilah imam, itu juga tidak ada, atau rabi, itu tidak ada di dalam pengajaran Yudaism sebelum adanya kitab Tanakh diwahyukan kepada mereka. Artinya, kata Rasul itu adalah kata yang asal muasalnya muncul dari kitab sucinya umat Islam. Jadi ini adalah kata yang sangat sakral.
Karena ini adalah kata yang diperjanjikan oleh Allah kepada para nabi sesuai yang tertuang di dalam surah Ali Imran ayat 81. Jadi kata rasul itu yang berasal dari kata risalah yang berarti penyampai, dalam arti kata oknum yang menyampaikan firman Tuhan yang datang kepada dirinya, dikhususkan kepada dirinya, lalu kemudian diwajibkan kembali untuk disampaikan kepada umatnya. Itulah kata rasul itu. Jadi rasul ini adalah oknum yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Paulus, apakah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah pasti jawabannya tidak. Ya, sudah pasti jawabannya tidak. Maka tidak pantas disebut dengan rasul. Demikian juga Lukas, Matius, Yohanes dan seterusnya. Yang pengarang-pengarang, penulis-penulis kitab kanonik itu tidak menuliskan suatu karya tulis yang berdasar terhadap pewahyuan. Jadi kata rasul itu digunakan hanya ada di Indonesia ini. Kalau di luar Indonesia orang tidak menggunakan kata rasul, ya apostolos dan apalah bahasa-bahasa mereka sesuai dengan negara masing-masing. Tapi tidak menggunakan bahasa rasul. Di Indonesia inilah kemudian bahasa rasul ini digunakan oleh kitabnya saudara Kristen. Nah itu bukan tanpa sebab. Jadi teman-teman Kristen biasa berdalih, ya itu kan dulunya diterjemahkan sama salah satunya adalah orang Arab, ya itu dulu kalau memang itu benar, ya kalau itu benar. Tapi kan sekarang sudah tahu bahwa kata Rasul itu ya adalah milik umat Islam dan Rasul itu dinobatkan kepada oknum yang memang sakral. Sama ketika misalnya umat Islam nih pinjam kata pendeta, yang mana pendeta itu adalah orang yang disucikan di dalam pengajaran Kristen. Nah, kalau kata pendeta ini kami dudukkan untuk maling ayam, pasti nggak cocok. Pasti orang itu akan marah. Paling tidak dia tidak suka. Nah, begitulah umat Islam. Ketika seorang penjagal dinobatkan menjadi rasul, pasti umat Islam itu kesal. Nah, inilah yang menyebabkan adanya riak di dalam hubungan persaudaraan antara Islam dan Kristen. Adanya Kristen itu suka senang mengambil istilah-istilah yang disakralkan di dalam Islam, ditempatkan pada tempat yang tidak seharusnya, seperti kata kafir. Kata kafir itu artinya menjadi buruk setelah masuk ke dalam gospel, karena yang tadinya tertutup, yang tadinya ingkar, dia terjemahkan ke dalam kitabnya mereka dengan mendudukan kata bodoh, goblok, bahlul menjadi kafir. Jadinya rasa daripada kata kafir itu dinodai oleh mereka sendiri gitu. Padahal kata kafir itu adalah kata yang sangat baik, sangat indah terhadap orang non-muslim daripada non-muslim. Muslim artinya selamat, non artinya tidak. Berarti tidak selamat. Sementara kalau kata kafir kan hanya orang yang tertutup, artinya orang yang menutup diri, orang yang menutup hatinya dari pengajaran Rasulullah, itu adalah orang kafir. Sama dengan orang mukmin, orang yang orang yang bertakwa, orang yang mukmin, orang muslim, sama dengan orang kafir. Jadi orang kafir, orang yang menutup diri dari ajaran Rasulullah, orang mukmin, orang yang menerima ajaran Rasulullah, itu aja. Nah, ini makanya sahabat-sahabat Kristen itu gitu. Jadi bukan tanpa alasan kenapa mereka menggunakan kata Allah, kata Rasul, kata Nabi, mujizat, Alkitab dan seterusnya. Ya karena dia tahu kita ingin mencari domba-domba tersesat di kalangan mayoritas domba tersesat. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan mencari domba tersesat itu ya kita harus menggunakan pakaian mereka supaya mereka tidak bisa membedakan antara mana yang Kristen, mana yang Islam, mana yang Alkitab, mana yang Gospel, mana Al-Quran. Karena nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Gitu loh. Nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Ini yang perlu dipahami. Sehingga penamaan kata Rasul yang harusnya hanya diperuntukkan kepada nabi-nabi yang khusus memiliki kaum, ya, itu tidak pantas dan tidak cocok dinobatkan kepada seorang Paulus yang bukan Rasul. Kalau dikatakan utusannya Yesus, itu pun tidak cocok. Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus, Yesus tidak pernah mengutus Paulus. Jadi kata utusannya Yesus saja tidak cocok, apalagi utusan Allah, Rasulullah, ya kan gitu ya. Mungkin ada tambahan, silakan. Baik. Ya mungkin saya tambahkan sedikit. Oh, silakan Bani. Ya udah, buang dulu lah. Oh. Jadi inilah barangkali kegagalan teman-teman yang Kristen ya.
di dalam memahami antara kata nabi dengan rasul ya. Iya, artinya mereka tidak bisa membedakan yang mana nabi dan yang mana rasul. Ya, kalau kita di dalam Islam, itu nabi dan rasul kan hanya 25. Ya, kan seperti itu. Jadi, nabi itu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul itu adalah penyampai firman, penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi tidak semua nabi itu disebut oleh rasul. Kalau menurut ceritakan ada sekitar 124 nabi, 124.000 nabi. Nah, itu tidak semua disebut rasul. Nah, inilah kegagalan mereka dalam memahami, mencopot-copot bahasa-bahasa dalam Al-Quran. Nabi, rasul mereka sama ratakan seperti itu. Itu aja sih. Silakan Bang. Ini kan begini, Bang. Kalau rasul itu kan pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Nah, itu tadi perbedaannya. Jadi ya, benar. Rasul itu hanya muslim yang bisa menyematkan kepada para nabi. Sebelum adanya muslim, sebelum adanya Islam, belum ada dikenal kata-kata rasul. Nah, rasul ini penyebutan orang Islam kepada nabi-nabinya, para nabinya, begitu. Jadi rasul itu pasti nabi. Karena nabi itulah yang bisa disematkan sebagai rasul. Tapi kalau nabi, belum tentu dia rasul. Nah, begitu pengertiannya. Tapi yang jelas begini loh, antara Yesus dengan Isa itu loh, itu harus dipisahkan. Itu yang paling fatal banget itu loh. Ya sekarang kita fair-fairan aja, umat teman-teman Kristen itu menyebut itu siapa, tokoh ini siapa, Yesus apa Isa gitu loh. Kalau kalian tetap Yesus ya udahlah, itu ya di tanggalan itu diganti, hari kelahiran atau kenaikan Yesus gitu. Jangan Isa Al-Masih. Terus saya juga protes lah itu, kenapa sih ada namanya gereja Isa Al-Masih itu. Isa Al-Masih itu kan adanya di Al-Quran, Pak D. Coba ditanyakan pengalamannya dari Mas Denny tadi. Kenapa dia membedakan antara Yesus dan Isa itu gitu loh. Oke, sebentar. Silakan Bang Andi. Ya. Waduh. Apalagi nih. Ya, kalau saya sih sebenarnya kan udah disampaikan semua nih. Yang jelas kami umat muslim ya marah lah. Orang Kristen pakai rasul. Udah minjem, salah, waduh, ini apa lagi di depan rumahnya? Udah minjem, disalah artikan pula lagi. Kan begitu, ini yang buat kami marah gitu. Untuk lebih jelasnya, ya saya serahkan untuk menambahkan karena ini mungkin ranahnya Pak Zulkifli. Pak Zulfikar ambil kita untuk menjelaskan, menggantikan saya gitu. Jangan sampai Isa dan Yesus itu ditukar-tukar gitu loh. Silakan. Ya, jadi begini loh. Sesuatu yang tertukar itu kan jadinya kurang baik. Karena apa? Seperti misalnya celananya Mas Andi saya pakai, apalagi celana dalamnya kan nggak cocok. Apalagi kalau celana itu nggak dicuci seminggu, ya itu kan nggak bisa dipakai. Maka dari itu kalau membuat sesuatu itu harus pada tempatnya. Seperti Isa ya udahlah, itu di Al-Quran ada namanya Nabi Isa. Dan di sana itu ada enggak namanya Isa itu? Kalau di tempat kita di Islam itu Isa Nabi. Nah kalau di sana kan Isa diumpamakan itu sebagai anak Allah atau apalah itu. Nah ini kan jelas beda. Nah kalau sudah garis ini beda, ya mbok yang tahu diri gitu loh. Ya udah Yesus pakai aja, kita kan nggak akan protes kok. Nggak akan protes. Kira-kira protes enggak itu nama Yesus dipakai? Yang menjadi masalah kan kemarin enggak. Ya menjadi kalau protes protes. Aku enggak apa-apa kalau protes, ayo. Nah, silakan ini yang protes ini Ucok sama Tompel kemana? Ini protes ini masalahnya kemana? Nah, ya itu sebab ya itu. Tanya dari tadi enggak ada itu dua orang ini. Tompel tadi tak cari di room sebelah enggak ada. Nah Ucoknya kemana? Nah itu masalah itu. Ini masalah. Yang paling masalah ini. Sama Mas Denny itu. Oke, kita kembali pada tema ini, Bang Jumat juga. Ya, Bang, kita. Jadi tadi saya ngomong sama Bang Jul bukan tema itu. Bukan. Ya, Bang Denny. Ya, kalau dia menggunakan kata Rasul Paulus, Rasul Markus, Rasul Petrus, harusnya kan harus ada dasarnya. Apakah di Bible itu pernah memberikan pelajaran mengapa dia dipanggil Rasul? Apa sih kata Rasul? Dan
apa sih sebenarnya jabatannya Rasul. Nah itu kan Nah, dari biar kata gini Pak, serius Pak, serius nih, biar kata kayak yang namanya serigala berbulu domba. Ya biar identik dikit lah untuk memudahkan gitu lah, misi-misi gitu lah. Betul. Itu aja korek. Cerdik seperti ular, berusaha seperti merpati. Ya, betul sekali. Tapi kalau dipikir-pikir aneh-aneh juga ya Bang ya. Gimana? Iya, kalau Lukas disebut sebagai Rasul, sedangkan Lukas itu membuat kitab itu berdasarkan penyelidikan, di mana-mana kan namanya Rasul itu kan difirmankan langsung tanpa adanya penyelidikan. Tapi tidak semua Lukas dipanggil Rasul loh. Lukas saya toko elektronik di Glodok dipanggil Rasul. Bukan Rasul. Iya. Jangan salah ya, Yudas Iskariot itu termasuk murid Yesus yang disebut Rasul. Siapa nih? Hamzah. Ya begitulah, karena ini semua gara-gara Tompel ini. Kenapa Tompel kok selalu muncul di antara kita ini? Itu gara-gara Bang Juma itu bawa Tompel ke sini. Bukan sama Bang Lugahon itu bawa Ucok. Ucok nggak tahu apa-apa, dipanggil aja. Ya teman-teman yang Kristen, saya benar-benar tertipu sama siapa tuh yang kemarin tuh halus sekali suaranya itu, ternyata Tompel juga dia tuh. Oh si Metro Mini. Assalamualaikum Bang Jul. Si Petro. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa minta waktu Bang? Pak Jul siapa ya? Admin, moderator siapa nih? Oh, yang ini Pak Jul ada dua, Pak Jul Kifli M. Abbas atau Pak Jul Fikar? Siapa saja Bang. Saya minta waktu sebentar bisa Bang? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu Tuhan dari Papua. Alhamdulillah. Beberapa hal yang mungkin perlu saya angkat di forum ini Bang. Bisa didekat-dekat suaranya Pak Din? Suaranya kurang kecil-kecil. 1, 2, 3 Bang. Gimana Bang? Udah bagus. Baik, para gurunda nih yang ada di forum ini, saya yakin bahwa tujuannya adalah menyuarakan tentang kebenaran Islam atau mungkin kesalahan-kesalahan yang ada di ajaran Kristen. Lalu ada sisi lain yang saya pengen diskusikan di sini. Saya yakin bahwa rekan-rekan sobat Kristen yang ada di live chat itu sebenarnya mengikuti diskusi ini. Namun mereka sebenarnya melalui proses yang mungkin cukup berat gitu Bang ya. Artinya harus menerima ajarannya dianggap sesat oleh Muslim, kemudian beragam apa yang mereka harus tinggalkan dari mulai dogma, doktrin, kemudian mungkin itu merupakan ajaran dari orang tuanya dan lain sebagainya. Artinya ini kan aspek psikis dari sobat-sobat Kristen yang mungkin sebenarnya mulai membuka diri untuk menerima kebenaran, namun mereka secara manusiawi katakanlah mungkin sakit hati karena ajarannya dianggap salah dan lain sebagainya. Kira-kira itu Bang, saya lempar ke forum, mungkin pengen tahu pandangan dari beberapa ustadz yang ada di sini. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Din Hidayah dari Papua. Alhamdulillah ya, mungkin begitulah. Dan satu lagi mungkin Iwan Villa sedikit nambah aja, Bang Juma mohon maaf ya, mungkin Gurunda. Mungkin kata Allah dalam Allah ya, Allah kalau di Indonesia, di Islam, kalau di Kristen Allah. Ini Allah ini proper name. Di Arab pun, di Arab Kristen Timur Tengah sana, Arab sana, itu tetap pakai Allah itu sebagai proper name. Nah, kok nyampe ke Indonesia Allah yang proper name ini jadi generic name. Ini mungkin harus Iwan Villa ketahui. Itu aja Bang
Kifli M. Abbas. Silakan dilanjut Bang Jul. Mungkin ada tambahan lagi yang lain. Ya, silakan Mbak Rifa. Tes. Kedengeran? 86. Roger. Tes. Diterima. Oke. Terkait yang disampaikan oleh saudara kita yang dari Papua. Assalamualaikum Bapak. Selamat bergabung di CC. Dan tanggapan saya begini. Sebenarnya di awal Islam ini tidak perlu mengusik keimanan orang lain, mencari kesalahan dari ajaran yang kita tidak imani. Permasalahannya adalah kita sudah terjun ke ranah diskusi dan ranah debat, di mana kita menyampaikan segala sesuatunya, argumentasi kita berdasarkan fakta tertulis dan berdasarkan fakta historis, dan kalau bisa tentu kita menyelidiki apakah informasi yang kita dapatkan itu adalah informasi yang layak untuk diterima. Nah, itu yang kita umat Islam coba upayakan di sini, membuka semuanya dan mencoba mengkomparasikan apple to apple apa yang kita anggap sebagai pegangan di dalam berkeyakinan. Contoh tentang Al-Quran, silahkan saja dari kawan-kawan Kristen yang mampu membuktikan Al-Quran itu salah, silahkan kita tampung dan kita diskusikan. Dan silahkan jika kalian menemukan hadis, entah apapun itu, dan mohon maaf kalau untuk hadis kami tentu harus meneliti lagi, karena bagaimanapun juga yang namanya hadis itu bisa dipalsukan dan dipelintir, dan faktanya memang banyak. Nah, kalau Al-Quran susah untuk kalian coba pelintir karena mayoritas muslim menghafal Al-Quran itu. Jadi kami paham, tahu kalau Al-Quran itu dirubah atau tidak. Nah, jadi dan itu pun harus siap terjadi kepada kalian. Kritik Alkitab, kritik doktrin kalian itu harus terjadi karena bukan hanya kami yang sudah melakukan hal itu. Sebelum adanya perdebatan lintas agama ini yang banyak terjadi di Indonesia saat ini, sebelum kami melakukan kritikal itu, ahli teologis kalian sudah lebih dahulu mengkritik kitab kalian sendiri. Kita bisa sebutkan nama-nama orang itu dan kita bisa telusuri seperti bahkan pendeta-pendeta kalian, bapak-bapak gereja kalian pun berbeda paham tentang Alkitab kalian. Jadi harus kalian terima dengan inilah fakta yang terjadi ketika semua dibuka data. Dan mohon maaf, kami sudah lama membiarkan bagaimana saudara kalian yang kalian anggap sebagai rujukan seperti Christian Prince yang banyak sekali mencoba membawa hadis pelintiran dan mencoba membengkokkan ajaran Islam, dan kami berkewajiban untuk meluruskan ketika kami menemukan apa yang sebenarnya di dalam Alkitab kalian dan memiliki pahaman berbeda tentang Alkitab kalian, itu sudah menjadi konsekuensi atas adanya perang pemikiran ini. Jadi saya harapkan kepada kalian kawan-kawan Kristen, apa yang terjadi kepada Paul Zhang, si KC, kalau kalian mendukung mereka, maka kalian sudah mengkhianati ajaran kalian, yaitu kasihi musuh, tampar pipi kiri, kasih kanan. Maka semakin membuktikan kepada kami bahwa itu hanyalah omongan doang atau pemanis buatan saja di dalam keyakinan kalian. Nah, jadi silahkan bagi kalian yang umat Kristen yang memiliki jiwa besar, naik ke atas Zoom, kita diskusikan apa yang memang perlu kalian diskusikan. Toh kalian harus menjadi seorang apologet, bukan? Kalau sudah mengikuti Kristus harus menanggung salib, dan mungkin kalian tahu maknanya, bukan makna harfiah harus disalib, bukan, tapi bela keyakinan kalian. Silahkan, kami di sini menunggu kalian membela apapun yang ingin kalian bela. Sampaikan argumentasi secara jelas, ada dalilnya, bukan pelintiran, bukan asumsi. Karena di dalam fakta ilmiah atau di dalam lintas akademis kita tidak terima asumsi karena pasti tidak mewakili orang banyak. Nah, itu dari saya. Kami di sini di sisi tim di sisi menunggu kalian ingin menyampaikan apapun argumentasi asalkan jelas tanpa hujatan. Salam satu NKRI. Itu saja dari saya. Terima kasih buat Bapak yang dari Papua menyampaikan pendapat dan ininya. Silakan Bang Zulfikar. Saya mau ini juga. Lanjut yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Bagi saya itu memang NKRI itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar itu. Karena Amin. Perjuangan bapak-bapak kita ya, yang kebanyakan itu ya kita udah fakta itu. Umat Muslim itu yang banyak berjuang di sini itu. Kalau umat Kristen ya saya akui ada, tapi cuma segelintir, itu harus kalian akui.
Jadi kalian itu sebagai minoritas jangan merasa jadi rasa mayoritas. Ya sadar diri lah, tahu diri lah. Jangan sok-sokan begitu. Udahlah, kalian itu minoritas ya harus tahu diri. Tapi kita yang sebagai mayoritas ya nggak mungkin lah, nggak akan kita itu mentang-mentang. Dari dulu kan aman-aman aja kalian. Kalian di sini di tempatnya Muslim di sini aman sejahtera. Tidak ada itu sampai gangguan-gangguan yang fatal sekali. Tapi kalian selalu mencari gara-gara. Ini seperti di calonnya si Manu Bulu ini, ya terus saja itu stoknya kok ada ya. Aku juga heran. Masih ada stok-stok murtadin yang aneh-aneh itu. Islam garis keras, akhirnya bermimpi semalam ketemu Yesus, akhirnya dia menjadi Kristen. Aduh, ini mimpi kok bisa membolak-balikan iman ya itu, dan itu nggak satu orang itu. Hampir 80% ceritanya begitu, ketemu mimpi. Nah kalau besok ketemu Buddha mungkin ikut ini ya, agama Buddha mungkin. Atau besok ketemu Siwa mungkin jadi Hindu kali ya. Itu aja sih yang saya omongin ini. Saya juga heran sama mereka. Ada yang bisa bicara tuh Pak Rahmat Lauren tuh dari tadi itu. Assalamualaikum Pak semuanya. Saya dengar aja Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Saya dengar Pak. Ya mungkin bisa diceritakan kisah-kisahnya Pak Rahmat. Anda kan kalau nggak salah Anda masih di Advent atau udah di Muslim? Bagaimana Pak Rahmat? Ya saya aslinya saya kan dulu Advent Pak. Jadi kalau kita membicarain Kristen ini Pak harus ngerti sejarahnya juga dulu gitu loh. Permasalahan kalau saya lihat sih kekurangannya satu aja, bahwa Kristen nggak mengakui Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi gitu loh. Padahal itu ada di dalam Alkitab itu. Hanya mereka pelintir. Nah, mana buktinya, Pak? Mana buktinya? Langsung aja, Pak. Ayatnya. Jadi gini, Pak. Jadi sebenarnya kan kita harus percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir. Enggak, Pak. Ayatnya, Pak. Ayatnya. Langsung aja ayatnya. Itu kalau jadi itu, Pak. Lanjut dulu, Pak. Jadi begini, Pak. Membicarakan Alkitab ini, Pak. Dia itu ada sejarah, ada perumpamaan, ada kiasan. Nah, di situ di Al-Quran itu tidak ada. Nah, makanya terjadi penyalahan. Kalau di Al-Quran nanti dibilang dia tafsir, Pak. Nah, jadi tergantung dengan sekte-sektenya masing-masing. Kalau di Kristen, nanti kalau di Kristen yang dibawa oleh orang Roma, orang Barat, itu dia membawa salib, Pak. Tapi nanti di Eropa Timur, dia membawa ayam. Gerejanya lambangnya ayam. Berbeda lagi di Kristen nanti, Pak. Nah, jadi ada tafsir-tafsir juga buat. Jadi versinya masing-masing gitu loh, Pak. Iya, ayatnya mana, Pak? Itu di Wahyu itu, Pak. Wahyu 20. Ya, Wahyu 20 ayat. Aja, Le. Biar aku yang buktikan kalau Nabi Muhammad ada di Alkitab itu banyak. Wahyu 20 ayat berapa, Pak? Satu-satu. Swasta balik. Bentar, ini kan Bang Zulkifli M. Abbas dengan Pak Denny. Untuk berdiskusi yang lain silakan, Anda bisa bergeser ke room yang lain, swasta. Biarkan Pak Rahmat ini kan dari Advent. Biarkan dia mengatakan hal itu. Nanti kalau mau didebat nanti Pak swasta. Iya. Oke ya. Jadi lanjut. Kalau kami Kristen Advent itu nanti kami tidak mau mengakui hari Minggu. Kami kembali lagi ke hari Sabtu. Makanannya kami lebih keras lagi, sampai nggak bisa minum kopi, nggak bisa minum teh, nggak makan udang, nggak makan darah gitu loh. Jadi kami tidak bisa beribadah hari Minggu, kami harus hari Sabtu karena kami kembali ke Taurat gitu loh Pak kalau di Advent. Nah, itu kami protes lagi karena kan gini sejarahnya, kalau yang saya baca secara sejarah Pak, munculnya Nabi Muhammad ini adalah pada saat itu Kekaisaran Roma itu sudah terbagi dua, Bizantium dengan Eropa Timur dengan Eropa Barat. Nah, karena mereka sudah terlampau jahat, akhirnya diperangin. Nah, kalau orang Kristen mengatakan bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad itu membantai agama, kenapa Rasul masih sempat berdiskusi di dalam masjid dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi? Kenapa dia masih melindungi orang Yahudi? Jadi orang Kristen menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan hari ini gitu loh.
Ya, apa kaitannya Pak? Apa kaitannya Bapak ngomong gini? Sekarang ayatnya mana Pak? Sabar habis ini bro, swasta kita buka season kedua ya. Santai dulu. Ntar habis ini ditutup. Oke, kita tutup berganti ke sesi berikutnya. Ayo Menara Siar. Boleh Pak. Menara Siar. Makanya saya bilang sedikit dulu Bang Zul. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum ditutup saya hanya ingin mengatakan begini. Jadi perbedaan antara mu'alaf dengan murtadin gitu ya. Ya, fenomena yang kita lihat saat sekarang kalau mu'alaf itu adalah orang yang non-muslim kemudian menjadi muslim, itu jarang kita temukan akan tampil dianya. Ya, kita cari 1-2 orang lah yang bisa tampil seperti itu. Bahkan kita yang sudah besar seperti ini di Rum, itu juga tidak ada wacana yang kita bangun untuk mengumpulkan semua mu'alaf atau siapapun untuk bersaksi di sini, karena itu tidak penting. Karena untuk menjadi seorang mu'alaf itu bukanlah sebuah kebanggaan. Menjadi mu'alaf juga tidak akan mungkin mendapat kucuran dana dari masjid secara terus-menerus. Ngaku-ngaku mu'alaf juga tidak mungkin menjadi satu kebanggaan dari sisi Islam, lalu kemudian kita jadikan sebagai serangan kepada orang-orang di luar Islam. Nah, menjadi mu'alaf itu adalah sesuatu yang sangat berat. Tidak akan mungkin semudah yang seperti orang yang murtad. Kalau orang yang murtad bisa menjadi pengganti dari pendeta-pendeta di gereja. Tapi kalau mu'alaf, jangan mimpi untuk menjadi pengganti imam di masjid. Pertama, jadi imam tidak ada duitnya. Kedua, menjadi imam ilmunya sangat tinggi. Susah untuk memahami yang jadi imam itu. Sudah susah, begitu jadi imam nggak dapat apa-apa. Tidak ada materi di situ. Nah, contoh fenomena yang malam ini, saudara kita Bang Denny atau Albertus, itu rupanya sudah 10 tahun lebih dia menjadi mu'alaf. Tapi apa yang terjadi? Bukannya dia tampil untuk kemudian menceritakan hal-hal yang ada pada saat agamanya kemarin, menghujat agamanya kemarin. Tidak. Dia malah masuk japri ke saya, nantangin saya, mau berdebat dengan saya. Padahal dia adalah seorang mu'alaf gitu loh. Maksudnya, ketika dia menjadi seorang mu'alaf, dia menjadi sosok manusia yang haus akan ilmu Al-Quran. Bukan orang yang akan mencari-cari kesalahan kitabnya sebelum dia masuk menjadi seorang muslim. Berbeda dengan yang sebelah. Kalau menjadi seorang murtadin, wah, beda. Muatannya beda dia. Ada sesuatu yang dia bisa dijadikan sebagai tempat mencari hidup di situ. Kalau dia ngaku murtadin, ngaku bisa baca Quran, ngaku dia pernah haji, ngaku dia pernah jadi santri, itu sudah digeluti, digandrungi sama umat-umatnya itu. Tapi kalau menjadi seorang mu'alaf, ya istimewanya hanya dikatakan bahwa antum sekarang adalah saudara kami, Anda sekarang adalah hamba Allah yang baik dan yang benar. Itu aja. Tidak serta-merta kami kasih tempat, kemudian dia duduk sebagai pemateri, kemudian seperti ini dan seperti itu, tidak. Apalagi kami tampilkan dia sebagai orang yang mencaci maki kembali ajaran sebelumnya, tidak. Kami di sini kita di sini ya, maksud saya, kita di sini udah lama di sini, udah berapa lama kita di Zoom. Tidak ada kita punya wacana untuk menampilkan, mencari mu'alaf, kemudian dia bersaksi, ada yang seperti itu. Tidak ada niatan seperti itu, karena memang tidak ada daya tariknya. Yang penting di sini kemudian adalah orang mu'alaf itu intinya mereka menggunakan analisa akal dalam memahami kebenaran Islam. Bukan menjadikan Islam itu sebagai tempat pelarian untuk menghujat agama sebelumnya. Saya kira gitu tambahan dari saya, para sahabat sekalian, terkhusus kepada abang saya ya, Albertus. Ya, terima kasih banyak Bang, Anda menyempatkan waktu untuk berdialog dengan kita, meski saya tahu cara Anda memaparkan, cara Anda merespon, cara Anda memberikan sebuah pemahaman baik Al-Quran, Islam maupun tentang Kristen. Saya nangkap bahwa Anda adalah orang yang sangat haus akan ilmu. Terima kasih untuk itu, dan saya mohon maaf ketika ada kata atau kalimat saya yang kurang berkenan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Gimana swasta dilanjut ya di sini. Tutup dulu Pak. Ini. Ya, entar swasta dulu. Ada nggak nih? Jangan-jangan nanti kabur ini swasta ini. Namanya siapa tadi? Udah kabur dia. Kabur dia. Joker swasta Pak Fazul.
Aduh. Udah kabur. Tak jewer ini anak ini. Saya panggil lagi. Swasta. Mana tak kejarnya dulu, mana nih? Di mana dia? Oh, enggak ada lah. Oke Bang, ditutup aja Bang. Bang Jul aja yang nutup Bang. Ini kan ranahnya Bang Zulkifli. Silakan Bang. Oke Bang Zul. Oke, tutup ya. Ya. Oke, terima kasih untuk para audien yang ada di Zoom dan juga yang berada di live comment YouTube, di Zulfikar Official, di Zulkifli M. Abbas Official, di Yan CCC, Dawil Haq Official, Salam Akal Sehat, Bam Tri Channel, dan channel-channel Goldian Simbolon Channel, dan juga channel-channel yang lain yang belum sempat saya sebutkan. Selalu tonton channel Muslim. Mari kita besarkan channel Muslim. Nggak usah bermain-main di channelnya orang-orang yang begitulah. Banyak mudaratnya, nggak dapat manfaat, nggak dapat apa-apa. Kita sama aja di sana itu menyumbang mereka, membesarkan channel mereka. Jadi mulai sekarang selalu tonton channel Muslim dan jangan di skip iklannya. Karena dari situ kita akan bisa memajukan semua channel Muslim. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Dan jangan lupa ke MCK dulu Bang. Ya, MCK gerakan melawan channel Kristen. Bang Zul ini di TV One lagi beritakan Paul Zong. Ya nanti. Bang. Ini tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlaku penista agama nih di TV One. Ini